Good day guys, kembali lagi dengan saya Andi dari channel Komputernetik. Pada video kali ini saya akan share cara install WordPress secara manual. Kali ini berbeda dengan cara otomatis yang biasa diinstal melalui software Subtocolous yang ada di cPanel ya. Karena kita langsung menginstalnya menggunakan file WordPress yang kita download dari wordpress.org dan diinstal melalui cPanel. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan ialah menghubungkan domain dengan hosting. Di sini saya menggunakan domain dari Niaga Hoster dan hosting dari ID Cloud Host. Oke, langsung saja saya telah login di Niaga Hoster dan cPanel-nya ya. Oke, pertama saya lakukan ialah saya akan mengelola domain. Langsung saja saya klik domain yang akan saya hubungkan. Kemudian saya akan inputkan name server dari ID Cloud Host-nya ya. Di sini name servernya itu secara default ns1niagahoster.com. Oh ya, tapi jika kalian menggunakan hosting dan domain sama-sama dari Niaga Hoster, kalian tidak perlu lagi setting name server ini. Tapi di sini saya menggunakan hosting dan domain yang berbeda, jadi saya set dulu name servernya. Di sini ID Cloud Host menggunakan name server 1 dan name server 2 yang telah saya simpan di notepad ini ya. Langsung saja saya kopikan. Kemudian saya masukkan di name server pertama di Niaga Hoster-nya. Kemudian saya lakukan kembali. Saya tempelkan juga name server 2-nya. Oke, jika sudah bisa langsung klik update. Nah, kita telah berhasil menghubungkan Niaga Hoster domain dengan ID Cloud Host hosting. Langsung saja kita close ya. Oke, selanjutnya kita ke cPanel, ke akun cPanel hostingnya. Kita klik domain add-on. Di sini kita akan menambahkan domain baru yang berhasil kita hubungkan tadi. Oke, langsung saya klik domain add-on dan isi nama domain barunya di sini. Oke, di sini saya menggunakan domain triayu.com. Selanjutnya untuk subdomainnya ini terserah ya, bisa kalian isi apa aja. Di sini saya isi blog aja. Kemudian untuk root dokumennya saya akan menaruh file triayu.com ini di file public HTML ya. Jadi saya isikan public HTML, kemudian slash nama domainnya tadi, triayu.com. Oke, jika sudah, klik tambahkan domain. Maka akan terlihat pesan yang menandakan domain berhasil dibuat atau ditambahkan. Kita bisa cek domain yang berhasil kita tambahkan tadi di menu domain. Maka akan terlihat ada domain baru di sini. Oke, selanjutnya kita bisa cek juga di pengelolaan file folder domain yang berhasil kita buat tadi. Kita masuk ke public HTML, kemudian akan ada domain baru di sini yaitu triayu.com. Baiklah, selanjutnya kita akan menginstal WordPress-nya. Di sini kita download dulu file WordPress melalui halaman resmi wordpress.org ya. Kemudian kita pilih yang download saja. Dan kita download versi terbaru dari WordPress-nya. Dan saya simpan di folder desktop aja ya, agar mencarinya nanti lebih mudah. Langsung saja klik download. Baiklah, setelah proses downloadnya selesai, kita akan melihat file WordPress berbentuk zip di halaman desktop ini. Selanjutnya kembali ke cPanel file manajernya, masuk ke dalam folder triayu.com. Dan silakan upload file WordPress-nya di sini. Caranya ialah klik unggah, kemudian select file, dan cari arsip WordPress-nya, lalu klik open. Tunggu sampai proses upload-nya selesai ya. Oke, proses upload file WordPress telah berhasil. Kita bisa kembali ke pengelolaan file dalam folder triayu.com, kemudian kita klik refresh. Maka akan terlihat arsip WordPress-nya di dalam folder ini. Selanjutnya kita akan ekstrak file ini dengan cara klik kanan, kemudian extract to,
maka akan terlihat folder file hasil ekstraknya nanti. Di sini secara default folder ekstraknya yaitu public html 3io.com. Langsung saja kita klik extract file. Oke, file arsipnya berhasil diekstrak, kemudian klik close. Kemudian akan terlihat folder baru bernama WordPress. Langsung saja kita buka foldernya. Kemudian select all semua file ini, pilih semua ya, seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih move. Kita akan pindahkan file ini ke folder domainnya ya. Kalian bisa ganti seperti ini, kemudian klik move file. Maka filenya akan kosong di dalam folder WordPress ini, kembali ke file sebelumnya. Maka akan terlihat seluruh file WordPress berada di dalam folder domain. Kalian dapat menghapus arsip dari file dan folder dari WordPress-nya agar tidak memakan space dari hosting ini. Langsung saja klik hapus, kemudian confirm, dan folder WordPress-nya juga kita hapus, kemudian klik confirm. Oke, file WordPress berhasil diekstrak. Langkah selanjutnya ialah menginstal WordPress. Caranya ialah buka tab baru di browser, kemudian ketikkan domain yang kalian daftarkan tadi. Nah, pada halaman pertama WordPress-nya kita disuruh untuk memilih bahasa. Di sini kalian bisa pilih bahasa sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia saja ya. Kemudian klik lanjutkan. Pada halaman ini terdapat beberapa informasi yang bisa kita baca. Di sini terdapat beberapa item yang dibutuhkan, termasuk salah satunya ialah basis data. Pertama yang kita lakukan ialah sebelum melanjutkan membuat basis datanya terlebih dahulu. Oke, untuk membuat basis datanya selanjutnya ialah kembali ke halaman awal cPanel, kemudian kita bisa pilih database dan pilih database MySQL. Kemudian kita akan membuat database baru. Di sini kita bisa menambahkan nama database-nya. Di sini saya bisa buat nama 3io.com database aja ya. Kemudian klik buat database. Oke, berhasil ditambahkan database-nya. Kemudian kita klik kembali ya. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Maka akan terlihat sebuah database baru di sini yaitu 3io.com. Kemudian kita akan menambahkan pengguna baru di database ini. Kita bisa melihat pada nama pengguna ini, kita dapat isikan nama penggunanya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini saya klik nama penggunanya yaitu 3io saja. Kemudian kata sandinya kalian bisa isikan sesuai dengan kata sandi yang kalian inginkan ya. Oke, saya telah menuliskan kata sandi dan nama pengguna. Kemudian langsung klik buat pengguna. Oke, nah pengguna baru database sudah berhasil dibuat. Kita klik kembali. Kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah. Dan pada bagian tambahkan pengguna ke database ini, pilih pengguna yang telah kita buat tadi. Di sini saya pilih 3io dan saya pilih juga database-nya 3io. Oke, untuk mempermudah kita nanti pada saat pendaftaran WordPress, kita simpan dulu ya pengguna dan database-nya. Oke, kita ketik dulu di Notepad. Yuk, kemudian database-nya. Database-nya. Oke, kita telah simpan di Notepad dulu ya. Kemudian jika sudah memilih pengguna dan database, klik tambah. Oke, kita akan diarahkan ke halaman kelola hak pengguna ya. Di sini karena kita ingin menggunakan hak akses seluruhnya, langsung saja kita centang semua hak akses. Langsung saja buat perubahan. Oke, perubahan berhasil dibuat.
Oke, kita telah berhasil membuat hak aksesnya ya. Selanjutnya kita kembali ke WordPress-nya. Langsung saja kita klik Ayo. Nah, di sini ada beberapa field yang harus kita isi. Berikut ini yang pertama yang harus kita isi ialah nama basis datanya. Kita bisa isikan nama basis datanya dari nama basis data yang telah kita simpan di Notepad tadi ya. Kita copy saja. Kemudian kita isikan di field nama basis data. Kemudian untuk nama penggunanya, kita isikan dari nama pengguna yang telah kita simpan tadi ya. Kita juga bisa lihat pada bagian kanan ini kan username database yang kita buat tadi berarti. Selanjutnya itu password dari database tadi yang kita buat tadi ya. Oke, selanjutnya untuk host basis data dan phrasing tabelnya kita biarkan aja secara default. Langsung saja klik kirim. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian. Nah, kita telah berhasil menghubungkan WordPress dengan database-nya. Kemudian bisa klik langsung jalankan pemasangan. Nah, di sini terdapat informasi yang bisa kita isi. Pada bagian pertama judul situs itu kita bisa buat judul situs dari WordPress kita ya. Di sini saya ingin membuat judulnya itu Triayu. Kemudian nama penggunanya ini nama pengguna yang akan kita gunakan untuk login nanti di WordPress ya. Ingat, ini berbeda dengan nama pengguna yang sebelumnya, yaitu nama pengguna dari database. Ini nama pengguna yang kita gunakan untuk login di WordPress nanti. Oke, di sini saya buat aja nama penggunanya. Kemudian untuk sandinya kalian bisa isi sandi sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Selanjutnya isikan email. Selanjutnya setelah mengisi semua formnya, kalian bisa lihat ketampakan di mesin pencari ini. Jangan checklist di bagian ini ya, karena WordPress kalian nanti tidak akan terdeteksi oleh mesin pencari. Jadi biarkan saja tidak checklist seperti ini. Jika dipastikan seluruh datanya sudah benar, selanjutnya klik install WordPress. Oke, terdapat notifikasi bahwasanya kita telah berhasil membuat WordPress. Langsung saja kita klik log masuk untuk login ke akun WordPress kita. Nah, kita telah berhasil login ke WordPress yang baru kita install ini. Oke, kita akan berada di halaman utama yaitu dashboard dari WordPress ini. Terdapat informasi selamat datang dari WordPress. Ini tandanya kita telah berhasil menginstal WordPress secara manual di cPanel. Baiklah, saya rasa sekian dulu sharing singkat dari saya ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.